Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Salmada Lupita dengan NIM 2455150 400111025. Saya dari kelas Administrasi Basis Data kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai HADR. HADR atau High Availability Disaster Recovery merupakan suatu fitur dalam DB2 yang akan menyediakan solusi untuk ketersediaan tinggi dan juga untuk pemulihan bencana. Dengan adanya HADR, data dari basis data primary secara real-time atau hampir real-time akan dapat direplikasi ke basis data standby atau slave. Tujuan utama dari adanya HADR ini sendiri untuk memastikan adanya ketersediaan data secara konsisten dan kemampuan untuk melakukan pemulihan secara cepat apabila terjadi kegagalan pada server primary. Keuntungan dari implementasi HADR sendiri ada 3, yaitu yang pertama, memastikan basis data tetap dapat diakses meskipun terjadi kegagalan pada server primary. Lalu yang kedua, waktu pemulihan yang singkat, karena data selalu direplikasi secara real-time atau hampir real-time. Lalu yang ketiga, menjamin bahwa data yang ditulis ke primary dapat direplikasi ke standby sehingga mengurangi resiko kehilangan data. Untuk jenis HADR sendiri, yaitu ada yang pertama, ada yang normal. Normal ini terjadi ketika primary masih hidup dan mampu berkomunikasi dengan standby untuk menyerahkan perannya secara teratur. Umumnya digunakan untuk kebutuhan operasional terencana, seperti pemeliharaan server, proses patching, dan juga upgrade sistem. Lalu yang kedua ada by force. By force ini dilakukan ketika server standby dinaikkan menjadi primary tanpa berkoordinasi dengan primary lama. By force ini digunakan apabila primary benar-benar gagal, tidak merespon dan juga tidak dapat dihubungi sama sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian simulasinya, yaitu yang pertama, kita melakukan perintah ini pada VM yang primary dan juga pada VM yang standby. Nah, yang pertama kita masuk atau login sebagai user DB2 NSI1 untuk melakukan konfigurasi. Lalu pada bagian ini kita akan mengizinkan database-nya untuk melakukan read-only saat HADR aktif pada VM standby. Lalu juga pada bagian ini kita mengatur bahwa isolation level-nya kita dapatkan untuk query read-only-nya agar aman dan konsisten. Lalu selanjutnya kita dapat melihat apakah konfigurasi yang sudah kita lakukan tersebut sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita beralih ke perintah mkdir. Di sini kita akan membuat folder baru untuk tempat menyimpan log archive dari HADR-nya. Di sini kita lakukan di VM primary. Nah, untuk selanjutnya, untuk DB2 update config, ini kita lakukan untuk membuat log transaksi dari database-nya dapat disimpan di folder yang telah kita buat, yaitu di log HDR helpdb. Nah, untuk perintah ini juga kita lakukan di VM primary. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan backup, yaitu yang pertama ada backup, yaitu berupa full backup, yang nantinya kita akan salin ke VM standby. Lalu yang selanjutnya kita melakukan backup, yaitu online backup. Nah, kita melakukan 2 backup ini karena yang pertama untuk full backup seperti yang sudah saya jelaskan akan disalin ke VM standby. Lalu yang kedua untuk online backup ini kita lakukan agar log HDR-nya nanti tetap konsisten. Nah, untuk kedua backup ini sendiri kita lakukan di VM primary. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah atau query SCP. Di query SCP ini kita lakukan di VM primary. Kita lakukan untuk mengirimkan file backup dari VM primary ke VM standby. Dapat kita lihat di sini bahwa
kita mengirimkannya pada VM standby dengan IP-nya yaitu 192.168.56.103. Nah, selanjutnya kita melakukan query yaitu ls strip l home db2 insc1 grep HDR. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa perintah ini kita lakukan di VM standby untuk menangkap bahwa untuk memastikan bahwa file backup tersedia di VM standby. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan query ini di VM standby juga. Kita akan melakukan restore database HubDB yang kita ambil pada timestamp berikut ini, yaitu 2025.111.71.308.19. Yang ini merupakan timestamp dari kita melakukan online backup tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat konfigurasi pada database HubDB. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa HDR localhost sampai bagian remote INST ini, remote SVC ini masih kosong. Nah, jadi kita akan melakukan update konfigurasi, yaitu untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini tadi. Yang pertama kita melakukan pengisian untuk localhost dan lain sebagainya pada VM standby, pada VM primary. Lalu yang selanjutnya kita juga melakukan update konfigurasi pada VM standby. Nah, selanjutnya kita melakukan update alternate server. Di sini kita lakukan untuk apabila using hostname-nya menggunakan IP standby, maka kita lakukan update alternate ini di VM primary. Nah, selanjutnya apabila hostname-nya yaitu menggunakan IP primary, maka ini kita lakukan di VM standby. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan terminate, stop, dan start untuk merefresh kedua database kita, kedua VM kita, yaitu karena ketiga perintah ini kita lakukan di VM primary dan juga VM standby. Nah, selanjutnya kita lakukan juga di kedua VM, yaitu kita masuk sebagai user root, lalu kita melakukan perintah gedit. Nah, di sini kita dapat membuka firewall untuk mengubah port dari HDR-nya. Lalu selanjutnya kita beralih lagi ke user db2 insc1 untuk kedua VM-nya, yaitu VM primary dan juga VM standby. Lalu selanjutnya kita beralih ke VM standby untuk melakukan perintah, yaitu membuat database HubDB untuk masuk ke mode standby. Nah, perlu diingat lagi, ini kita lakukan di VM standby. Lalu selanjutnya kita beralih ke VM primary untuk melakukan perintah ini untuk mengaktifkan HDR mode primary pada VM primary. Selanjutnya kita masuk ke bagian uji coba. Yang pertama kita lakukan di VM primary, yaitu melakukan koneksi ke database HubDB. Lalu kita dapat mencoba untuk meng-create tabel baru, yaitu bernama table test. Lalu selanjutnya kita berpindah ke VM standby untuk yang pertama melakukan koneksi juga ke database HubDB. Lalu kita mencoba untuk melakukan perintah select untuk melihat apakah database standby tadi sudah tersambung ke database primary. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tabel yang tadi kita buat di VM primary dapat kita lihat dari VM standby. Lalu selanjutnya kita
masuk ke VM primary lagi untuk melakukan DB2 stop secara force, yaitu DB2 stop secara paksa. Lalu kita beralih ke VM standby untuk melakukan take over HADR by force. Nah, di sini kita melakukan take over ini untuk mengubah VM standby atau database standby menjadi primary baru. Nah, kita gunakan by force karena sebelumnya kita sudah menjalankan DB2 stop force. Nah, di sini bisa kita buktikan bahwa primary lama sedang down. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan koneksi kembali di VM standby-nya untuk connect ke database HubDB. Lalu kita dapat mencoba melakukan insert data, yaitu berupa data 1. Lalu juga kita mencoba untuk melakukan select pada tabel test. Di sini bisa kita lihat bahwa yang sebelumnya sebagai database standby, nah sekarang berubah menjadi database primary dan juga dapat melakukan pengisian dari atau melakukan insert data pada tabel yang ada. Lalu selanjutnya kita beralih ke VM primary, kita lakukan db2 start, lalu kita dapat melakukan perintah db2 start HADR on database HubDB as standby. Jadi kita mengubah yang sebelumnya. Kita mengubah pada VM primary yang sebelumnya sebagai database primary, kita karena sudah di take over primary-nya oleh VM standby, maka kita ubah di VM standby-nya, di VM primary-nya menjadi database standby. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.